Halo rekan-rekan Gerakan Pemuda. Halo guys. Kenalin, nama aku Angel, aku dari tim Spirit of Imada. Nah, kita lagi ada di mana ya? Kayak nggak di tempat biasanya nih. Udah biasa. Nggak biasa. Ini tuh kayak ijo-ijo gitu. Biasanya kan kalau talk show tuh kita Ijo di kali. nggak ada di PSG, di gereja. Kan kita ada di ijo-ijo ya. Nah, daripada kita kebingungan bareng, aku juga nggak tahu ini ada di mana. Jadi kita langsung tanya aja sama yang punyanya ini. Halo Kak. Halo Angel. Halo, kenalin dulu dong ke teman-teman. Halo teman-teman, halo Angel. Nama gua Joshua Semurangkir. Gua di gereja tuh dipanggil Jojo atau enggak Joman, ya kan? Gua di gereja GPB Manuel sektor 2. Nah, kalau masalah hubungan relationship ya masih jomblo. Udah sih gitu aja jomblo, udah. guys, masih jomblo. Data gue gitu aja. Nomor telepon nggak? Nomor telepon? Bisa. Saya. Ntar ada di bawah sini. Dulu sih guys. Masih dimasukin tapi ya, masih dimasukin. Nah, jadi kedatangan aku di sini sama teman-teman SPIM yang lain itu. Jadi kita tuh lagi menjalankan project talk show nih. Kak Johan pernah nggak nonton talk show SPIM? Pernah tahu. Ya. Nah, talk show SPIM itu kan sebelum-sebelumnya mengangkat tema profesi. Nah, sekarang kita mau temanya itu entrepreneur nih. Entrepreneur. Kak Joman entrepreneur bukan? Gue bisa dibilang entrepreneur, nggak tahu juga sih. Pokoknya gue usaha aja. Ini kita tanya-tanya ya. Kita usaha lah ya. Nah, kalau misalkan kita dari belakang nih, kalau bisa rekan-rekan bisa lihat, kira-kira Kak Joman tuh lagi ngejalanin bisnis apa sih? Bisnis apa aja ya? Menurut gue sih bukan bisnis ya, tapi gue bilangnya usaha ya. Kalau gue, sudut pandang gue tuh, yang gue lihat tuh usaha yang gue jalan tuh harus menghasilkan uang. Contohnya kayak di sini tuh tambak ikan, ini ikan tuh. Terus ntar kita lihat ke sana lah. Sama ntar ada kembang-kembang juga. Ini kembang-kembang. Ya semua yang menghasilkan uang gue puterin kelola. Oke. Nah, alasannya apa Kak memilih bisnis ikan terus kembang-kembang gitu? Kenapa nggak kayak kalau misalkan anak muda zaman sekarang kan kayak di kafe kayak gitu loh yang keren-keren gitu? Kenapa Kak suka tanaman terus ikan? Kenapa kayak gitu? Agak seru ya kalau bahas itu ya. Jadi awalnya tuh ya karena faktor pertama ya pensiunan, kedua gue juga kuliah nih kan. Ya karena istilahnya nggak ada uang lah buat hal-hal seperti itu. Nah jadi kalau soal kafe atau gimana, gue juga pernah ngejalanin itu, kafe atau restoran, pernah. Nah, kalau soal apa ya namanya, faktor pensiun atau itu juga menurut gue jangan jadi landasan lo buat berhenti gitu kan, tetap aja maju. Jadi kita tuh mesti berjuang dan juga struggle gitu teman-teman. Struggle dulu baru nikmatin hasilnya. Kayak istilahnya kalau lo bilang kan rezeki nggak kemana. Nah itu menurut gue tuh enggak kayak gitu. Itu istilahnya dibalik tuh. Kayak kita istilahnya dibalik, kalau kita nggak kemana-mana ya rezeki nggak akan datang gitu. Jadi ya kita cari terus usahakan, jangan lupa berdoa gitu aja sih. Nah, ini tuh bisnis sendiri atau gimana Kak? Bisnis sendiri sih kalau ini, dari kecil. Bukan maksudnya gue dari kecil, maksudnya dari usaha kecil, baru berkembang jadi gede. Oke, jadi awalnya kakak merintis bisnis ini gimana, ceritain dong awalnya. Awalnya bisnis ini ya, awalnya tuh dari modal kecil, dari 20 ekor tuh, dari 20 ekor gurame tuh. Itu masih pasar murah-murah lah. Gue masih kelihatannya nggak kurang-kurang gitu kan. Terus naik dari 20 ekor, naik dari 100 ekor ke 1000 ekor. Dan nah, yang penting itu di sini misalkan dapat berkat, ya kan, duit usaha awal gitu, jangan dipakai buat style ataupun ke ayang gitu kan, style ayang itu jangan deh. Sebenarnya kita puterin dulu tuh, kelola, kalau udah mapan gitu enak, baru tuh lu berkecupukan, baru deh ke arah sana dah, ayang atau ke style atau enggak kemana-mana dah. Enaknya sih gitu, kalau gua. Tapi ini ada namanya nggak bisnisnya Kak? Bisnis ini tambak gue sih belum ada namanya, tapi ntar coming soon lah. Oke. Nah, menurut Kak Joman sendiri bisnis yang Ojek Ajan ini lumayan menguntungkan atau gimana nih?
bisnis yang gue jalanin ini tuh jelas menguntungkan ya kan. Cuman dari segi kita gimana mengenal aja sih medan medan gimana kita perang lawan bisnis ini bisnis itu gitu kan. Pasti kan ada gagal, ada panennya. Ya balik lagi itu yang saya bilang, bisnis begini tuh jangan nafsu pertama. Nah, kebanyakan tuh orang kalau bisnis kayak begini nih ikan gitu lihatnya nilai uang tinggi ya kan, hingga nggak tahu tuh kita play game yang dimainkan itu gimana tuh nggak tahu. Nah kayak ini usaha bermain itu dengan kehidupan kayak ikan tuh, maksud gue ya ikan itu kan kehidupan pak, makhluk hidup ya kan, ya nggak cuma otak doang gitu yang dipakai, jadi pakai feeling pakai hati gitu, kayak kita ngerawat anabul kita aja atau enggak kucing yang kita sayang lah gitu kan. Bedanya kalau kita usaha material gitu kan yang benda mati, beda sama yang benda makhluk hidup makhluk hidup yang kayak gini gitu ikan. Jadi kalau material ya jelas kita pakai otak aja bisa lah kelolanya. Kalau pakai makhluk hidup gini kita pakai feeling sama otak juga sih, gitu aja. Tapi ini tuh bisnis pertama kakak atau gimana nih? Ini kalau bilang di bisnis pertama enggak sih, banyak juga sih bisnis yang udah gue jalanin. Gue tuh tipenya otaknya bisnis, padahal kuliah gue teknik mesin ya. Oh ya guys. Kalau diceritain story awal tuh, gue zaman SMA tuh anak warnet banget lah gue, ya kan. Sampai nggak pulang-pulang 3 hari 3 malam, mak gue nyariin gitu kan. Itu orang liatnya ini orang main mulu, have fun. Tapi nggak gitu kalau menurut gue, nggak sembari nyari have fun doang, gue sembari nyari cuan juga di situ. Karena kalau zaman dulu tuh kalau lu tahu namanya gamenya Dota 2 gitu. Gak cuma gue main game doang, gue di situ jual-jual item juga atau enggak jual-jual kemampuan skill bermain gue. Gitu. Itu dapat banget duitnya karena di Dota 2 tuh OP-nya cuannya tuh bukan rupiah tapi dolar. Nah, gitu. Sama selesai itu kan dari SMA. Kalau selesai gue kuliah tuh gue buka restoran gitu kan. Namanya Garam Gula. Tahu? Oh iya tahu Instagram kakak kan Garam Gula Nah, tuh. iya. Nama Instagram gue Garam Gula itu idenya dari situ. Oh gitu. Gue buka restoran namanya Garam Gula itu di Menara Kuningan, Jakarta Pusat. Ya. Itu sampai gue tuh punya mobil sendiri lah. Tapi kejual lagi karena gaya hidup gue. Pada saat itu tuh pas ketemu duit gede, tengil gitu kan. Jadi habis aja gitu. Terus untuk sampai situ tuh gue berhenti sama mama gue, disuruh fokus kuliah aja gitu karena nggak bakal kelar gitu, kayak nyari duit hilang lagi, jadi gue suruh kuliah ya kan. Gara duit gue sembari cari duit kuliah sendirilah sampai kuliah sembari kerja istilahnya. Nah kerjaan gue ya sekarang kayak gini, nyari duit gimana, karena yang gue lihat teman-teman gue kuliah sembari kerja aja bisa gitu. Gue salut banget dengan teman-teman gue, jadi gue punya inspirasi juga, teman-teman gue bisa masa gue nggak bisa. Nah kalau misalkan di bisnis kakak ini kakak tuh punya nggak sih trik-trik tersendiri, kayak kan kalau bisnis ini pasti banyak juga kan saingannya. Nah kakak tuh gimana tuh caranya? Apa ya? Oh ya caranya awal gue sebut di awal itu, jangan nafsu gitu. Kalau buat bisnis begini gue kasih tahu aja, jangan nafsu, jangan ngeliat ikan gitu kan. Ayo teman-teman gue kalau yang ada yang mau beli di sini gue bilang, Jo, gue mau beli ikan nih 1000 ekor ya. Jangan gue bilang, ya menurut gue lu dari awal 50 ekor dulu, lu pelajarin dulu itu gimana medannya, ikannya gimana, bisa sakitnya gimana, penyakitnya. Karena ini kan berhubungan lagi yang gue bilang makhluk hidup. Nah, jangan kita kebiasaan kalau anak zaman sekarang satset itu nggak baik gitu, dari hubungan atau dari mana tuh nggak baik, jadi jalanin aja dulu. Nah tadi kan kakak udah bilang tuh kalau ngejalanin bisnis jangan nafsuan, terus karena kakak ngejalanin bisnis ini juga awalnya karena kakak nggak punya uang. Nah selain itu ada lagi nggak motivasi yang bikin kakak semangat nih ngejalanin bisnis kakak? Motivasi ya, motivasi gua sih yang pertama ya, banyak sih motivasi gue. Yang pertama tuh yang jelas gue pengen bikin orang tua gue tuh seneng gitu, pertama bangga lah sama gue.
jangan sampai gue malu-maluin dia lah gitu. Udah dari kecil nih gue disuapin sama dia, jangan sampai gue disuapin terus. Ya kita timbal baliknya kita suapin balik gitu. Yang kedua, mau jadi orang yang berguna aja gitu buat teman-teman juga, atau enggak orang-orang di sekitar sini gitu. Karena kalau yang gue perjalanan di sini ya, gue banyak membantu juga ya menurut gue ya. Tapi kalau pandangan orang-orang adalah, menurut gue suka membantu orang-orang sini juga. Contohnya mereka punya usaha juga nih, lele ya kan. Gue pasarnya, karena di sini pasar gue tuh gue kurang ya kan, kurang dari arti kata stok lele gue kurang. Jadi mereka yang punya, orang-orang terdekat di sini yang punya, gue bantu lah jualin itu gimana. Dan itu berjalan sampai sekarang dan gak ada hentinya. Dan mereka juga dapat rezekinya lah istilahnya. Itu aja sih. Nah Kak Joman, aku sama rekan-rekan yang di rumah pasti penasaran banget nih. Ada ikan-ikan apa aja sih? Boleh nggak dijelasin? Oh, oke nih, dari yang awal banget di sini tuh dia tuh paling tua lah di sini. Senior. Namanya dia Shiro. Shiro. Kalau di Jepangnya Shiro Oni namanya. Ya, pembantu segala-galanya. Tapi dia tuh masih kalah sih sebenarnya sama Cana. Kalau orang yang ngerti ikan, dia masih kalah sama Cana. Dia cuma gedenya doang badannya, cuman kalau masalah berantem atau diadu dia masih kalah. Tapi yang di sini gua ambil footage di sini tuh istilahnya kalau gue lihat di YouTube orang tuh itu palut namanya. Jadi ada kolam, ada kaca juga. Jadi buat pemanis aja sih. Kalau ini mah ikan-ikan mas lah. Kalau juga ini tanaman-tanaman yang gue suka, gue tanemin aja sih. Mau kalau ini apa ya? Ini tuh ikan gurami juga. Tapi ini yang mini. Kenapa ada bunyi? Bumbunya pemanis aja sih ya, lucu. Nah dia tuh bedanya ada warna-warnanya, beda sama gurame yang biasa-biasa. Kalau dia kan ini namanya gurame Padang, ya kan? Ada gurame Padang, ada gurame Soang, ada gurame Jepun. Ntar ada kita lihat ke belakang. Nah kalau ini gurame mini tapi yang hias, dia cuma kecil-kecil doang, segini-segini doang. Lanjutnya ada ikan aligator namanya. Ya, aligator tuh semacam buaya juga, dia tapi kalau di bahasa lucunya dikutuk lah, jadi dia jadi ikan, ya kan? Ini kalau mau dikasih makan, mau lihat gak dikasih makannya? Boleh. Ada teman-teman mau ntar nih dibawain dari sana, teman-teman ada ikan buat makannya dia. Dia tuh makannya ikan hidup. Oh gitu. Dia nggak mau kalau ikan mati. Kalau orang-orang mungkin bisa kasih lihat kali ya. Nah lanjut kita lanjut. Ini kalau ini sih ikan hias aja, penghias pemanis. Cuman ini ikan-ikan yang udah lama lah. Ini ada koi, ada gurame Padang, ada nila juga. Sama kayak gurame tadi. Hah? Sama kayak gurame tadi. Sama tuh. Ini gurame Padang yang satu kingdom family lah istilahnya sama itu. Ini gurame Padang, itu ada nila, itu ada patin yang putih. Itu ada koi juga, campur-campur. Nah, kalau sebenarnya sih nggak boleh nih campur-campur begini karena beda ras gitu, ntar bisa saling berantem, saling makan gitu. Tapi gimana gua nge-treatnya harus sesuai dengan kapasitas. Jangan misalkan nih ikan nilanya ada 10, ikan koinya 1. Itu ntar ikan koinya dimakan, direbutin tuh. Hancur badannya, rusak gitu kan. Karena kayak genggengan aja, ikan tuh kayak gitu juga. Oke, lanjut lagi. Ini gurame juga, tapi yang soang. Bedanya apa sama gurame biasa? Nah, yang tadi itu kan gurame Padang, yang putih tuh. Kalau ini gurame Jepun, dia agak warnanya oranye keputih-putihan. Kalau bisa kamera lihat ke sini, deketin, itu kelihatan banget. Ntar ada deh di videonya. Kita ke situ dulu bentar. Nih, inilah. Duh. Lu mau coba kasih makan nggak? Mau coba kasih makan? Nih, pegang lu. Tinggal lempar doang kan? Nah, ini tuh nilai yang udah lumayan gede lah. Ya kan, ini nilai bayinya. Ini bayinya, ini bapak-bapaknya. Cuman bapak-bapaknya udah ada yang gue panen. Nah, ini tinggal yang sisa-sisanya. Ini paling kalau buat panen itu 3 bulan 4 bulan lagi. Tapi kalau yang ini masih kecil, bisa 6 bulan 7 bulan baru bisa panen. Oh ini ikan apa kak? Oh nih kita lanjutnya. Tadi kan yang 2 bulan, yang 4 bulan, ini udah mau panen. Nah kalau yang ini tuh proses yang ke 6 bulan 7 bulan. Dari sini ntar oper ke sini nih yang udah mau panen.
Jadi gue nggak usah capek-capek lagi bedain karena udah ketahuan semua 7 bulan itu ya. Yang udah mau panen langsung diangkut. Nah kalau ini yang udah mau 6 bulan, Biar, ya. 6 bulan 8 bulan. Nah kalau gurame yang gue bilang tadi dia pemalu, dia makannya nggak gercep gitu. Oke, kita lanjut aja. Kalau ini sama kayak tadi, ini bayinya, cuman ini baru, ya kan? Ayo ke sini sini. Kalau yang ini mujair, ini mujair. Ini tuh mujair. Sebenarnya mujair tuh friendly lah, bisa campur-campur kemana-mana. Dia mujair. Lanjut ke lele nih, yang orang apal pelan-pelan, ya kan? Ini yang orang-orang apal banget soal inilah, udah tahu. Kalau itu ya biang, itu biang lele tuh yang gede-gede istilahnya, yang udah gede. Dan kalau dimakan tuh banyak orang yang nggak terlalu suka. Kalau ini lelenya yang mau dipanen gitu kan. Nih. Ini kan biasa itu lele. Nah ya tuh. Nah kayak gitu. Ini umur berapa kak? Ini umurnya 2 bulan. Kalau biangnya? Kalau biang mah udah bisa setahun lebih lah. Ini lele. Nah itu juga lele. Cuman dia prosesnya masih sebulan. Jadi ini udah gedenya siap di sini. Yang udah masih kecilnya sana. Ya disortir istilahnya. Kalau dalam orang tambak mah ngerti lah. Sortir-sortiran ikan. Sebagai orang Kristen nih kak, kita kan orang Kristen ya. Ah. Nah gimana sih kakak melibatkan Tuhan dalam bisnis kakak ini? Oh, dalam ini sih ya, melibatkan Tuhan dalam usaha gua gitu, bahasa enaknya. Menurut gua tuh ya gitu. Gua tuh usaha-usaha kayak gini ya kan. Pasti ya ada susahnya, ada gimana ya. Yang maksud lo mungkin gua pernah ngerasain sesulit apapun gua mesti ngandelin Tuhan. Itu gua pernah ngerasain banget gitu. Contohnya tuh kayak gimana ya? Gua tuh pernah ngalamin kegagalan, ya kan. Gurame 1000 ekor mati semua. Itu tuh bukan modal yang kecil gitu. Itu modal yang gede banget menurut gua. Karena di dalam awal mula usaha 1000 ekor bisa 3 jutaan lah. 3 juta, 5 jutaan tuh modal awal. Itu habis semua, hilang raib gitu kan. Itu yang gue bilang, ada gagalnya ada suksesnya gitu kan. Sekarang udah sukses, jadi gue udah pernah ngelewatin hal-hal seperti itu. Oke. Nah, tapi ada satu lagi yang mungkin mau gue kasih tahu. Jadi gue nih usaha begini capek mungkin ya, tapi gue nggak pernah lupa buat ada waktu untuk Tuhan gitu, kayak hari Minggu atau gimana. Karena gue mesti memikirkan gue mesti masuk ke pengurus inti atau gimana. Di sini kan lo tahu sendiri, gue kan di gereja jadi pengurus juga, jadi sound engineer-nya gereja juga. Itu banyak sih teman-teman yang kakak layan juga sih, termasuk kalau bisa gue sebut teman-teman gue juga kayak Kak Etik, Kak Cici atau Kak Johanna atau gimana, yang melibatkan gue itu ke persekutuan seperti itu. Itu juga banyak belajar juga gue di situ, dimana kayak kita tuh soft skill di situ tuh banyak banget. Di sini gue dapat hard skill nih, ya kan. Gue punya bidang usaha gini-gini, misalkan juga kayak lu juga kan digital marketing, gimana menjadi wadah untuk kita semua nih usaha-usaha seperti apa nih. Kita kepo nih usaha-usaha ini orang, itu kan lu wadahnya. Tapi kalau di sini gue wadahnya itu bidang usaha gue tambak, ya kan. Kalau dalam pelayanan gue mesti top banget deh, nggak boleh melupakan Tuhan, karena semua ini berjalan semua karena Tuhan. Oke. Kira-kira apa nih pesan atau motivasi deh buat teman-teman di luar sana yang mau memulai bisnis atau usaha mereka? Waduh, agak berat ya motivasi. Maksudnya dalam Dari Kak Joman aja. Gue mau kasih ayat Alkitab dikit lah, tapi gue takut lupa, jadi gue lihat HP dulu ya. Yeah. Oke, bentar. Oh ini nih, kalau bisa gue simpulkan tuh pegangan gue lah sebagai gimana ngejalanin ini kan. Roma 12 ayat 11. Apa tuh? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, kenapa sih Kak Joman pilih ayat pegangan itu? Kenapa gue pilih ayat pegangan itu? Buat di usaha gue gitu kan. Dari ayat yang tadi Roma 11 ayat itu ya, Roma itu. Menurut gue tuh, gue kan di sini orangnya sibuk ya. Dalam sibuk
gimana tuh dari gua kuliah, dari gua kerja sana sini, banyak lah apa usaha lain-lainnya juga selain tambak ini yang gue kerjain, contohnya sound juga ya kan, dan juga pengurusan di gereja. Nah, dari semua itu tuh gue selalu melibatkan Tuhan, dan juga gue tidak lupa dengan Tuhan. Contohnya gue dari Senin sampai Jumat nih, kita kan kerja masing-masing kan, sibukan masing-masing gimana ya, sibuk banget lah sampai lupa gitu sama Tuhan. Itu menurut gue jangan. Malam itu selalu bisa lah sempetin, gak mungkin kan lu 24 jam itu gak bisa berdoa atau gak gimana. Jadi hari Sabtu lu jangan cuma bisa ya kita mau weekend liburan jalan-jalan gitu, jangan. Jadi Sabtu Minggu ya bersekutu aja di gereja, ataupun lu datang gereja berdoa bergereja, itu aja sih. Nah rekan-rekan Kak Joman, Oke. udah nih kayak pertanyaannya udah banyak, capek gak? Enggak sih. Enggak ya. Uh-huh. Kita udah tadi diajak keliling-keliling, ngeliat-liat, terus jadi tahu juga ikan-ikan apa aja yang ada di sini. Makasih ya Kak Joman udah ngelangin waktunya, mau Iya. ganggu. Aku juga makasih. Ini kalau bisa bawa pulang. Oke, Bawa pulang ke rumah sama teman-temannya juga. Ini kan banyak juga teman-temannya yang ngebantu support ini program. Jadi menurut aku ya sukses ya program ini. Oke, makasih ya Kak Joman. Kita pulang dulu ya. Oke, dadah. Dadah. Pas lo. Aku lanjut ya berarti ya. Iya, dadah. Oke. Nah, rekan-rekan, tadi kita udah ngajarin sama Kak Joman tuh, udah diajak keliling juga. Kak Joman juga udah ngasih motivasi buat teman-teman semua yang mau memulai bisnisnya. Kata Kak Joman, jangan nafsuan dan terus mengandalkan Tuhan. Oke, sekian talk show dari kita. Jangan lupa nonton talk show selanjutnya. Dadah!